Halo guys, apa kabar? Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian nyebelin kayak gini? Kalian udah nabung lama, rakit PC puluhan juta, pasang VGA Dewa sekelas RTX 4070 Ti, atau mungkin RX 7800 XT. Harapannya, semua game bisa dilibas rata kanan. Terus, kalian buka Steam, lihat game AAA terbaru, yang harganya nyentuh 800.000, atau bahkan sejutaan. Kalian cek di kolom spesifikasi di halaman toko. Tulisannya, PC kalian itu udah sangat aman dan jauh di atas rata-rata rekomendasi developer. Harusnya aman dong. Akhirnya kalian beli. Kalian download berjam-jam. Terus pencet play. Terus hasilnya gimana? Ekspektasi hancur berantakan. Gamenya patah-patah banget. Stuttering tiap kali karakter kalian jalan ngelewatin area baru. Dan FPS mentok di angka 20 atau 25. Padahal settingan grafis udah diturunin ke medium. Baru rilis hari pertama, review game itu langsung anjlok jadi mostly negatif. Kita ngerasa ditipu mentah-mentah sama developer yang males ngurusin optimasi. Di video kali ini, kita bakal bahas dalam-dalam soal rencana rahasia Valve buat ngehancurin tren game dengan optimasi sampah ini. Kita bakal lihat temuan data terbaru di klien Steam yang bocor ke publik, ambisi besar Valve di tahun 2026 buat ngerombak standar industri, dan gimana Valve ngerangkul jutaan PC gamer di seluruh dunia buat bareng-bareng ngasih pelajaran ke developer nakal. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Kasus game patah-patah, biarpun PC kita dewa, itu udah jadi makanan sehari-hari di PC gaming. Kenyataannya, kolom spesifikasi rekomendasi dari developer itu sering banget cuma asal tebak. Mereka itu ngetes game di komputer lab mereka yang kondisinya super bersih. Nggak ada program aneh-aneh yang jalan di background. Nggak ada bloatware. Pokoknya beda banget sama kondisi PC kita di rumah. Yang lebih nyebelin, taktik developer nakal ini makin ngerugiin kita sebagai pemain. Banyak publisher sengaja bikin area awal game atau bagian prolognya itu berjalan super mulus. Tujuannya apa? Supaya kalian keasikan main sampai akhirnya ngelewatin batas waktu refund 2 jam di Steam. Begitu kalian udah main 2 jam setengah dan masuk ke area kota atau map yang padat, performa gamenya tiba-tiba hancur lebur. Karena udah lewat batas waktu, kalian otomatis udah nggak bisa ngajuin refund. Kalian terjebak sama game yang rusak. Tapi tenang, Valve sadar banget sama masalah optimasi ini. Dan baru-baru ini, data miner nemuin sebuah kode rahasia di dalam klien Steam yang ngebuktiin kalau Valve lagi nyiapin senjata mematikan. Nama fiturnya Frame Estimator. Lewat artikel dari Tech Power Up ini, kita bisa lihat gimana cara kerja sistem barunya. Frame Estimator ini dirancang buat nelanjangin performa game secara publik. Jadi, Steam bakal ngumpulin data performa saat orang-orang main game. Datanya detail banget, mulai dari jenis GPU, CPU, RAM, sampai angka FPS asli yang didapat sama pemain di game tersebut. Dari puluhan ribu pemain yang main, Steam bakal ngerangkum datanya jadi satu grafik performa dunia nyata. Nantinya, grafik atau informasi FPS ini bakal langsung dipajang di halaman toko gamenya sebelum kalian beli. Kalau ada game baru rilis dengan optimasi yang berantakan, halaman Steam bakal langsung ngasih peringatan bar warna merah yang ngasih tahu kalau rata-rata FPS di PC dengan spek kayak punya kalian itu sangat rendah. Developer nggak bakal bisa lagi ngeles dan berlindung di balik spesifikasi rekomendasi buatan mereka sendiri. Halaman toko Steam bakal berubah jadi alat benchmark publik. Pertanyaannya, sejak kapan Valve mulai ngumpulin data FPS kita? Jawabannya, proses persiapan ini sebenarnya udah berjalan sejak update Steam di tanggal 9 Maret lalu. Waktu itu, Valve nambahin satu pengaturan baru buat ngirim data framerate secara anonim. Buat kalian yang peduli sama privasi, nggak perlu panik.
Valve udah mastiin kalau data FPS yang dikirim itu murni cuma diikat ke hardware ID kalian. Artinya, Steam cuma nyatet jenis spesifikasi PC yang dipakai. Misalnya, oh ini pakai RTX 4090 sama Ryzen 7. Data ini sama sekali nggak bakal nyedot informasi pribadi kalian atau dihubungin ke akun profil Steam kalian. Jadi, aman. Selain itu, di update bulan Maret yang sama, Valve juga nambahin fitur buat nampilin spesifikasi hardware di kolom review pengguna. Kalau kalian perhatiin polanya, ini semua saling nyambung. Review dari pemain ngasih ulasan yang sifatnya subjektif, sementara pelacakan FPS tadi ngasih data yang sifatnya objektif. Gabungan dari dua hal ini yang akhirnya ngelahirin si Frame Estimator. Valve lagi diam-diam ngebangun database performa hardware terbesar di industri game. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa Valve repot-repot bikin pangkalan data segede ini sekarang? Jawabannya ada di rencana rilis hardware mereka buat sisa tahun 2026 ini. Bulan lalu di acara GDC, Valve secara resmi ngebeberin aturan main buat perangkat Steam Machine generasi baru mereka. Dan mereka matok standar verifikasi yang super ketat. Supaya sebuah game bisa dapat centang hijau atau lolos verifikasi Steam Machine, game itu wajib banget bisa jalan stabil di resolusi 1080p pada 30 fps. Waktu presentasi, Valve secara terang-terangan bilang kalau tujuan mereka adalah ngebawa kepastian dan kestabilan ekosistem konsol kayak yang ada di PlayStation 5 ke dalam lingkungan PC gaming. Selama ini, PC gaming emang kerasa terlalu bebas dan performanya sering nggak bisa diprediksi. Valve pengen ngubah itu, tapi masalahnya, Valve nggak mungkin ngetes lebih dari 100.000 game yang ada di Steam satu persatu secara manual. Dulu aja, mereka butuh waktu bertahun-tahun cuma buat ngeverifikasi 25.000 game buat Steam Deck. Frame Estimator inilah solusi otomatis mereka. Valve butuh jalan pintas buat ngeverifikasi seluruh katalog game mereka dengan cepat, terutama buat persiapan rilis Steam Machine dan headset Steam Frame VR. Ngomongin soal headset Steam Frame VR, disinilah alasan teknis paling masuk akal kenapa Frame Estimator ini lahir. Kita bakal masuk ke bagian teknisnya dikit. Jadi gini, headset Steam Frame VR itu ditenagain sama prosesor mobile berarsitektur ARM, mirip kayak chip yang ada di dalam HP atau tablet kalian. Sedangkan, rata-rata game PC di Steam itu emang dirancang buat jalan di prosesor desktop yang pakai arsitektur x86. Supaya game PC berat ini bisa dimainin di headset VR portable, Valve harus nerjemahin kode x86 itu jadi kode ARM secara langsung. Buat ngelakuin proses terjemahan ini, Valve pakai teknologi yang namanya VexEmu. Selain itu, mereka juga bikin kontainer baru bernama Lepton, supaya aplikasi Android bisa jalan mulus di ekosistem Steam. Masalahnya, proses nerjemahin arsitektur secara real-time ini butuh tenaga hardware yang gede banget, alias berat. Disinilah jutaan data FPS dari kalian kepake. Valve butuh ngukur seberapa berat beban performa waktu game desktop dipaksa jalan di hardware ARM. Dengan narik data dari jutaan PC di seluruh dunia, Valve bisa dapat data teknis otomatis yang presisi buat nambal kelemahan sistem translasi mereka. Tujuannya cuma satu, Valve pengen ngebangun sistem di mana game PC berat bisa langsung dieksekusi di chip mobile tanpa ada penurunan performa yang drastis. SteamOS pelan-pelan lagi lepas dari ketergantungan prosesor PC tradisional. Dengan semua persiapan data dan hardware ini, kapan alat-alat baru Valve ini rilis? Jawabannya, udah makin dekat. Bisa dilihat dari artikel Road to VR ini. Valve udah ngonfirmasi kalau headset mandiri mereka dipastiin meluncur tahun ini. Dan buat nyambut rilis hardware ini, Valve juga lagi sibuk ngerombak tampilan klien Steam besar-besaran. Belum lama ini, mereka ngelepas versi beta publik buat tampilan Steam Store dan juga Steam Workshop. Sepintas, mungkin kelihatan kayak cuma ganti tema doang. Artworknya resolusi tinggi, tata letaknya makin lebar, dan scrolling halamannya dibikin nggak terbatas.
Tapi kalau kalian perhatiin benar-benar, desain UI baru ini dibuat spesifik banget supaya tetap tajam dan responsif waktu dibuka di monitor 4K. Bukan cuma itu, UI baru ini dirancang biar maksimal waktu kalian akses dari layar Steam Deck, Steam Machine, atau pas lagi pakai mode Big Picture. Tambahan fitur Quick View di Steam Workshop juga bikin proses nyari mod jadi makin cepat. Semua perombakan visual ini, ditambah sistem pelacakan frame estimator, adalah satu rangkaian strategi besar buat menopang ekosistem hardware Valve di masa depan. Jadi kesimpulannya gimana? Langkah Valve ngumpulin data FPS pemain ini adalah manuver bisnis yang benar-benar jenius. Valve berhasil ngubah jutaan gamer PC jadi tukang tes game yang nggak dibayar. Dan hasilnya, Valve dapat sistem benchmark paling akurat di dunia. Di saat yang sama, Valve juga ngebuka jalan buat gamer ngebela diri mereka sendiri dari produk yang cacat. Sistem ini jatuhnya sangat ngebela kita sebagai gamer. Kita akhirnya punya jaminan performa sebelum buang duit ratusan ribu buat beli game baru. Developer mau nggak mau bakal dipaksa kerja keras buat mastiin optimasi game mereka itu bener. Karena kalau mereka berani rilis game ampas, halaman toko Steam mereka bakal langsung merah semua. Dan penjualan mereka di hari pertama bakal langsung mati. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah frame estimator ini bakal bikin developer jera ngerilis game dengan optimasi jelek? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Makasih banyak juga buat yang udah join membership dan support channel ini. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!